Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Oke. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa. Coba dipimpin doanya sama adik. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, makasih adek. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Oke, minggu sekarang kita akan belajar dengan materi yang baru. Kan semester kemarin itu waktu pembelajaran kemarin tentang teks hikayat ya. Kalau sekarang tentang teks negosiasi. Kalian pernah tidak bernegosiasi atau melakukan negosiasi? Pernah. Apa saja? Tawar-menawar di pasar termasuk negosiasi bukan? Ya, kalian pernah melakukannya? Pernah. Apalagi kalau negosiasi? Misalnya perjanjian sama orang tua. Pernah. Misalnya sama orang tuanya minta uang sama orang tua, dikasihnya 10.000 tapi mintanya 11.000. Nanti akhirnya bernegosiasi berapa kesepakatan? Sepakatnya itu juga sama. Atau perjanjian sama teman kerjasama misalnya ya. Atau misalnya kalian berselisih paham sama temennya, terus diselesaikan, itu namanya juga negosiasi. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi dalam teks negosiasi ya, berbentuk dialog. Ya, berbentuk dialog secara akurat, kritis dan reflektif. Ya, jadi nanti kalian itu akan mengevaluasi negosiasi yang berbentuk dialog ya. Sebelum ke pembelajaran lagi, coba sekarang Ibu akan lebih jelas lagi deh nanya tentang asesmen diagnostik kognitifnya. Apa yang dimaksud dengan teks negosiasi? Teks negosiasi menggambarkan aktivitas tawar-menawar antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, jadi teks negosiasi itu adalah apa? Ada aktivitas tawar-menawar dua orang atau lebih atau dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama atau saling menguntungkan. Itu adalah negosiasi. Hal apa saja yang penting dalam bernegosiasi atau dalam teks negosiasi? Saling menguntungkan tadi apa? Terus apa lagi? Kesepakatan, menghasilkan kesepakatan. Terus melakukan diskusi atau tawar menawar gitu ya. Terus contohnya apa? Tadi kan udah pernah nih kalian. Contohnya apa? Contoh negosiasi. Tadi membeli sepatu, terus membeli baju, membeli barang. Tadi Neng apa? Tadi sama orang tua? Perjanjian sama orang tua. Apalagi? Membeli tas. Atau misalnya tadi ada selisih paham ya sama temennya, akhirnya diselesaikan gitu ya. Sekarang udah paham ya tentang teks negosiasi. Sebelum ini coba Ibu memperlihatkan dulu ya tentang video atau contoh video negosiasi membeli sepatu. Coba dilihat dulu. Disimak dulu tayangannya, lalu kalian nanti evaluasi ya apa saja yang terkandung atau
Tentang apa video tersebut? Oke. Oke, sudah ya, kalian sudah menyimak tentang tadi contoh video negosiasi. Kalian sudah mengevaluasinya, coba lihat. Tadi kejadiannya di mana? Di pasar ya tadi, kejadian di pasar ya tadi ya. Terus apa? Merek apa si pembeli carinya itu, merek apa, sepatu apa? Oh, ukuran berapa? 42. Oh, 42. Si penjual menawarkan dengan harga berapa? 200.000. Jadinya akhirnya kesepakatan, kan sudah bernegosiasi tawar menawar. Kesepakatannya berapa? 175.000. Nah, itu ya contoh tadi kalian mengevaluasi tadi ya. Jadi nanti kalian akan mengevaluasi berikutnya ya. Coba sekarang lihat dulu uraian materinya ya. Coba simak dulu sebentar. Nih, bahan aja teks negosiasi. Tujuan pembelajarannya itu apa? Peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Dan ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya adalah melibatkan keaktifan ya peserta didik. Terus teks negosiasi itu apa tadi? Teks negosiasi adalah teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Teks negosiasi juga ya dapat berbentuk apa? Dialog ataupun perpaduan antara dialog dan narasi. Atau di sini materinya ada pertanyaan. Sudah paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini?
Apa? Dalam negosiasi itu pasti adanya partisipan. Siapa saja yang disebut partisipan? Oke, dalam bernegosiasi itu ada yang namanya partisipan. Siapa saja yang disebut partisipan? Partisipan itu adalah semua orang yang bernegosiasi atau melakukan negosiasi, kecuali, ada kecualinya, yang tidak berbicara, itu bukan namanya partisipan. Kita akan lanjut melihat tayangan video yang kedua berjudul membeli laptop baru. Nanti di tayangan video yang kedua ini adalah kalian akan, ini videonya berkaitan dengan tugas ya, dengan LKPD yang nanti Ibu diberikan ya. Kalian simak, lalu kalian nanti evaluasi. Ada pertanyaan nanti di LKPD ya. Coba lihat aja dulu videonya ya. Nanti juga di LKPD-nya Ibu kasih teksnya juga ya, teks sesuai dengan yang di video. Udah. Ayat ada teksnya ya. Coba kalian simak. Kan evaluasi, dibagi kelompoknya udah aja sesuai dengan ini aja ya kelompoknya ya, 4 orang 5 orang gitu ya, sesuai dengan ini aja ya kelompoknya. Nanti Ibu bagi, ini kelompok 1 nanti ya, ini kelompok 2, nanti ini kelompok 3, ini kelompok 4.
Nah, ini LKPD-nya. Nanti di sini ada teks negosiasinya. Kalian evaluasi, kalian isi pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya. Bekerja sama, berdiskusi ya, secara kelompok. Sok. Kalau tidak mengerti boleh bertanya ya. Atau mau ada pertanyaan dulu? Udah paham? Paham? Oke, sok. Selamat mengerjakan. Sok. Kalau ada pertanyaan boleh di ini. Iya. Kalau ini tinggal baca aja dulu. Kalau nggak paham tinggal bertanya. Kalau misalnya satu orang pegang nulisnya bergantian, kan saling kerjasama, ya. Satukan pikiran, satukan pemahaman kalian, ya, dalam mengisi LKPD-nya. Boleh nulisnya gantian kalau capek. Yang penting diisinya kan hasil bersama ya. Boleh, boleh, sok, boleh. Takut lupa ya? Sok boleh. Gimana enaknya aja. Yang penting kalian paham ya. Tapi kalau negosiasi mah mudah dipahami ya, nggak kayak kemarin waktu hikayat ya. Banyak ini kata-kata arkais. Ya. Udah nomor berapa? Iya cepet ya. Iya nggak apa-apa. Iya. Boleh, itu kan beda-beda ya. Kalau nomor berapa? Menurut kalian, berarti kan tiap kelompok akan berbeda-beda. Ya, alasannya apa? Tinggal pilih aja. Boleh. Boleh. Tinggal di ini aja. Boleh. Ini juga kan ada di LKS materinya ya. Sama aja. Nanti kan kalau udah selesai tinggal presentasikan ke depan nanti ya. Oke. Enak ya kalau misalnya kerja kelompok mah ya, pemikirannya kan satuin ya. Iya. Jadi
Kakaknya Rudi mau pengen laptop, tapi kata ayahnya nanti kan baru membeli ponsel, gitu. Ternyata kan Rudi ngasih alasan ini, ternyata kan dibolehin tapi nanti, gitu ya. Iya. Tiap hari kita melakukan negosiasi, tapi secara tidak langsung atau misalnya tidak sadar. Udah ya, udah selesai ya. Sudah semua? Oke, sekarang sebelum mempresentasikan ke depan supaya kalian lebih semangat ya. Tadi kan udah semangat nih. Pertama mau pembelajaran semangat. Terus setelah dikasih tugas mungkin semangatnya agak berkurang karena capek mungkin ya. Sekarang supaya kalian lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke. Coba berdiri semua. Ice breakingnya itu sekarang kalian menyanyikan sebuah lagu kesukaan masing-masing kelompok. Ya. Kan masing-masing kelompok tuh pasti punya lagu kesukaan tersendiri. Oke. Nanti misalnya ibu gini contohnya, kelompok 1 lagunya apa nanti dinyanyikan, terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti bisa ibu acak, coba sekarang kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, 3, 1 gitu ya. Paham? Oke, mulai ya. Sekarang ayo kita ice breaking dimulai. Kelompok 1. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Kelompok 2. Udah, kelompok 3. Kelompok 4. Sok, boleh ulangi lagi biar semangat. Ulangi lagi, kompakan. Ulangi lagi. Kelompok 3. Oke, sudah ya. Kalian sudah semangat lagi? Oke, walaupun mendung ya, tapi tetap semangat ya. Coba sekarang persiapkan, sekarang duduk dulu semua. Sekarang persiapkan kembali tugasnya, lalu presentasikan ke depan. Ya, coba didiskusikan mau siapa yang ke depan. Ya. Siapa? Diskusikan mau siapa yang ke depan. Nanti kelompok lain bertanya sesuai dengan tugas yang ada di situ, soal pertanyaan. Ya. Misalnya gini. Ya, misalnya kelompok 2 ke depan. Lalu kelompok 1 sama 3, 4 bertanya misalnya ke kelompok 2 gitu ya. Nanti saling bertanya ya. Paham? Ada pertanyaan? Mau dimulai saja?
Boleh. Mau kelompok siapa dulu? Mau kelompok satu dulu? Satu dulu. Oh, nggak mau. Siapa yang sudah siap dulu? Yang sudah siap dulu. Kelompok 2. Oke. Sok siapa? Boleh? Tenang aja, sok. Sok. Mau siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kerja kelompok kami. Membeli laptop baru. Ceritanya tentang apa? Antara percakapan antara siapa? Rudi dan ayahnya. Ya, Rudi mengajukan pengen laptop Baru. Akhirnya Dibelikan. dibelikan ya. Coba siapa lagi yang mau bermain? Apa? Oh, Ulangi. pada akhirnya apakah permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan apa alasannya. Pada akhirnya permintaan itu dikabulkan. Jelaskan alasannya. Ya, ayah mengabulkan permintaan Rudi karena Rudi menyetujui persyaratan yang diajukan oleh ayahnya. Gimana jawabannya? Siapa lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas. Apakah akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa saja kesepakatannya. Ya, kesepakatannya adalah ayah akan membelikan laptop baru untuk Rudi setelah gajian, tetapi dengan syarat agar Rudi belajar sungguh-sungguh dan janji akan mengajari Wati menggunakan laptop. Puas? Ada lagi? Boleh. Menurut kalian, apakah permintaan tersebut disampaikan dengan alasan-alasan yang tepat? Jelaskan. Disampaikan yang alasannya tepat, jelaskan. Jawab alternatif ya, alasannya yang diajukan sudah cukup tepat karena didasarkan atas situasi dan kondisi yang terjadi, tidak dibuat-buat serta dapat diterima secara logis. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, masing-masing udah mempresentasikan. Oke, sok coba duduk lagi. Rileks lagi. Sekarang kalian sudah mengerjakan tugas, sudah selesai mempresentasi ya. Sekarang kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kesimpulannya, apa yang kalian dapatkan setelah kita melakukan pemahaman materi, terus presentasi pada hari ini? Apa? Kesimpulannya? Apa? Bahwa negosiasi itu sangat penting dan untuk memahami isinya kita harus benar-benar mengevaluasi dialog negosiasi tersebut supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman. Oh iya, berarti kesimpulannya, ulangi lagi. Bahwa negosiasi itu sangat penting Ah. dan untuk memahami isinya kita harus benar-benar mengevaluasi dialog negosiasi tersebut. Oke, berarti kita itu harus mengevaluasi dialog
sebut. Apalagi kesimpulannya? Apalagi Neng? Bahwa negosiasi itu suatu bentuk interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang disetujui oleh setiap pihak yang terkait di dalamnya. Oke. Berarti negosiasi itu adalah kesepakatan ya. Oke, setelah kesimpulan, sekarang refleksinya ya, refleksinya. Apa yang kalian dapatkan dari pemahaman tentang mengevaluasi informasi teks negosiasi? Oke, apa refleksinya? Saya jadi tahu untuk menemukan sebuah negosiasi diperlukan evaluasi dengan tahap-tahap yang sesuai. Oke, jadi tahu ya dengan tahap-tahap yang sesuai ya. Terus apa lagi refleksinya? Saya jadi tahu negosiasi yang berhasil saling menguntungkan. Oke, berarti di negosiasi itu adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti tindak lanjutnya, materi berikutnya nanti tentang masih negosiasi tapi dalam bentuk cerita atau narasi atau cerpen ya. Oke, kumpulkan dulu LKPD-nya. Ya. Kita mengakhiri pembelajaran. Kita berdoa dulu ya. Oke, coba ada yang pimpin doa lagi. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Minggu depan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.